Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Thank you for joining with me today. This is Nanang, and today I would like to explain about the cloud security best practice. If you not subscribed yet to this channel, please subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Ketemu lagi hari ini sama Nanang. Kita hari ini mau ngomongin tentang cloud computing security ya. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channelnya ini, ayo di subscribe dulu ya, supaya channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten berkualitas seputar dunia IT. Nah, cloud security itu sangat penting ya buat perusahaan, karena saat ini semakin banyak perusahaan itu yang menggunakan cloud ya. Cuman dalam penerapannya walaupun sama-sama security, sedikit berbeda dengan yang on premise ya. Today as cloud used in many companies, so cloud security is fundamentally a new landscape for many companies. While many of the security principles remain the same as on-premise, but the implementation is often very different between on-premise and cloud. We would like to present to you some of tips on the cloud security. First one is strength access control. The second one is improve your security postures. The third is secure apps and data. Four is mitigate threats. And five is protect the network. Jadi kita punya 5 tips di sini untuk cloud security ya. Yang pertama itu adalah memperkuat akses kontrol ya. Kemudian security yang saat ini itu kita harus improve ya. Yang ketiga itu adalah mengamankan apps dan data. Yang keempat itu bagaimana mengelola ancaman ya, untuk mengatasi ancaman. Nah, yang kelima itu adalah bagaimana melindungi jaringan. Nah, 5 tips ini nanti kita akan jelasin satu persatu. We would like explain these tips one by one. The first one is strength access control. You must have used multi-factor authentication. The single-factor authentication is not enough. You cannot use form-based authentication, for example, just only using username and password, but you must also combine with the security device such as a token, and maybe for this you can use biometric authentication such as fingerprints or face recognition and voice recognition, etc. The second one is take advantage of conditional access. You must check every combination of access before you granted the access. And the third one is operate in zero trust model. You cannot trust anyone until you know who the someone that
would like to give the access. Nah, jadi tips pertama itu adalah memperkuat akses kontrol ya. Jadi kita nggak cukup menggunakan autentikasi yang sifatnya satu saja. Jadi misalkan hanya menggunakan username dan password. Nah, kita harus misalkan menggunakan token ya, seperti yang digunakan di transaksi internet banking misalkan, seperti itu ya. Dan yang kedua itu adalah kita harus tahu betul ya. Jadi sebelum memberikan akses itu harus beberapa tahapan yang dilewati sebelum orang tersebut mendapatkan akses ya. Jadi misalkan setelah masuk autentikasi VPN, dia harus masuk lagi ke suatu sistem sehingga benar-benar yakin bahwa orang yang diberikan akses itu adalah orang yang bukan hacker ya, seperti itu, atau orang yang masuk secara tidak sah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah model security kita itu adalah tidak mempercayai siapapun gitu ya. Nah, jadi kita harus meyakinkan bahwa yang kita berikan akses itu adalah orang yang sebenarnya, seperti itu. Nah, yang the next tips is improve security postures. You must improve your current security posture. You must use tools to know your current posture of your cloud security. And the second one is educate stakeholders. So you must inform all of your employee or another shareholder about the security. And the third one is collaborate with your DevOps team on policies. Jadi kita harus tahu nih security kita itu saat ini seperti apa. Nah, untuk tahu apakah security kita cukup kuat atau tidak ya, di cloud ini kita harus testing tentu saja ya. Kita harus gunakan tools untuk menguji sejauh mana security kita saat ini. Nah, yang kedua, kita harus memberikan informasi kepada semua pihak yang terlibat di cloud ini. Jadi kita harus memberi informasi kepada misalkan tim pengembang dan juga pegawai-pegawai kita yang lain dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah berkolaborasi dengan DevOps tim kita di policy. Jadi misalkan untuk mendevelop satu environment cloud itu harus menggunakan framework misalkan security development lifecycle, sehingga keamanan itu terintegrasi dari hulu ke hilir. The next tip is secure apps and data. You must use encryption and then follow security best practice, same as the on-premise. And third, share the responsibility with all of stakeholders. Jadi kita harus menggunakan enkripsi ya di sini, kemudian juga panduan best practice yang security ada yang di off-premise itu kita juga ikutin ya. Dan juga kita berbagi tanggung jawab ya, masing-masing orang punya tanggung jawab di cloud security ini. Jadi yang terlibat dengan cloud itu semua masing-masing punya tanggung jawab. The next tips is mitigate threats. So you must have enabled detection of all resource type, for example VM, database, storage, IoT, etc. Integrate threat intelligence management
and then modernize your security information and event management. Jadi semua ini kita harus lakukan ya. Jangan sampai ada ancaman yang bisa mengancam resource yang ada di cloud kita, jadi misalkan VM, database, storage, IoT dan sebagainya. Dan juga kita menggabungkan dengan threat intelligence. Jadi jika ada deteksi, jika ada serangan terhadap cloud security, itu kita bisa deteksi dari awal, jangan sampai udah kebobolan baru kemudian sibuk mencari penangkalnya ya. Dan juga event management itu kita harus diperbarui sehingga begitu ada serangan di awal dia langsung memberikan informasi secepatnya ya. And then the last step is protect the network. You must have use firewall strong protection, and then enable distribute denial of service protection, and then create micro segmented networking. Jadi di sini kita melindungi jaringan kita ya dengan menggunakan firewall dan juga mengaktifkan proteksi terhadap DDoS ya, dan juga membuat micro segmented networking sehingga kalaupun ada yang masuk itu hanya terbatas satu jaringan yang kecil ya, dia tidak bisa menyerang keseluruhan dari code kita. Okay, this slide bring us to the last session of today. Thank you for those of you watch this video and give your comments and likes and share this video to your friends, and please subscribe this channel if you not subscribed yet. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali teman-teman ya. Makasih yang udah nonton video ini. Kamu bisa kasih like, kemudian komen, dan share video ini ke teman-teman kamu biar mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Dan kunjungi blog saya, linknya ada di video ini juga. Dan pastiin kamu subscribe ya di channel ini dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Thank you. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.